Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dikdasmen, yang kami hormati para kepala sekolah dan juga Dewan Guru di Perguruan Muhammadiyah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita bisa hadir di aula TK Aba ini. Ini sudah ke-8. Kalau saya itu pernah menghadiri di yang kedua ini ya, ketika dilantik menjadi pimpinan ranting. Jadi mudah-mudahan acara yaitu muhadharah atau belajar berpidato itu betul-betul bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam ya kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita semua jalan kebenaran, jalan yang memberikan keselamatan buat kita semua manakala kita bisa teguh ya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya semangat deh. Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Karena forum kayak gini itu tidak semua di organisasi itu ada. Dan alhamdulillah jenengan sudah memulainya ya, sudah ke-8 kali. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum pernah pegang mic kayak gini, itu ada kesempatan untuk belajar, untuk menyampaikan. Nggak semua loh, dulu-dulu itu ketika nggak ada forum kayak gini, kemudian Mas Ebit itu kemudian pegang mic kayak gini, menyampaikan sesuatu. Nah, itu nggak akan pernah kalau tidak ada forum kayak gini. Nah, forum kayak gini mari kita manfaatkan dengan baik. Jangan semua yang berperan sebagai guru ya di perguruan Muhammadiyah ini ada 4 tipikal orang ya. Tipikal orang di dalam peningkatan kapasitas ya, pengembangan diri ya, sumber daya manusia. Yang pertama, yang nanti kita lihatlah kita itu masuk yang mana. Yang pertama, ini dalam kalau dipandang dari sudut pandang kemauan atau ability dan juga kemampuan ya, kemampuan willingness ya, dan kemauan ya. Nah, kalau dipandang dari dua masalah tadi, itu ada 4 tipikal. Yang pertama adalah tipikal orang yang tidak mampu dan tidak mau. Jadi susah banget untuk mengembangkan teman kita yang kemampuannya itu sudah agak kurang lah gitu, kemudian kemauannya nggak ada. Nah, ini tugas seorang ketua, seorang kepala sekolah, saya juga, dan bagaimana kemudian meningkatkan teman kita yang tidak mampu lah tapi masih rendah, kemudian nggak ada kemauan. Nah, ini susah banget untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, tidak mampu tapi ada kemauan. Nah, ini agak lumayan ya. Tidak mampu tapi ada kemauan. Ya, belajar kayak gini, dikasih kesempatan untuk puisi ataupun dikasih kesempatan untuk menyampaikan ceramah singkat ya, belajar itu nggak hadir ya, walaupun nggak ada udzur-udzur syar'i atau udzur-udzur apa, nggak hadir. Nah, ini susah ya, juga tidak punya kemampuan ya, dan tidak punya kemauan tadi yang awal. Yang kedua, tidak punya kemampuan tapi mau. Nah, ini lumayan ya. Jadi mau belajar. Kayak teman-teman sekalian ini saya ucapkan terima kasih bisa mendukung, bisa menjadi peserta yang baik dan bisa menjadi tampil di sini di depan dengan baik.
Jadi mohon untuk dimanfaatkan dengan betul ya, teman-teman yang sebagai peserta juga memperhatikan ya tipikal cara-cara dari teman-teman kita menyampaikan. Setiap orang itu punya gaya bicara sendiri-sendiri ya, tidak sama. Mungkin bisa kita belajar di YouTube model-model siapa, tokoh siapa boleh, tapi tetap kita akan menjadi orang yang unik ya, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Boleh kita menjadikan satu lah model, beberapa model dari satu sesuai dengan karakter kita, kayak gitu ya. Yang ketiga, punya kemampuan secara IT, secara public speaking oke, tapi tidak punya kemauan. Ya, ini juga ya susah tapi juga nggak apa-apa. Nah, kemampuannya oke tapi malas ya, malas belajar, tidak mau upgrade ya kemampuan. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah yang punya kemampuan dan juga kemauan. Ya, mudah-mudahan kita masuk tipikal yang keempat, yaitu punya kemampuan ya, kalau ada perkembangan tentang IT atau website ataupun aplikasi, mau belajar kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa tampilan tadi ya, saya mungkin bisa sharing atau mengevaluasi ya pertemuan kita. Mbak Maya sebagai MC itu kalau bisa jangan kemudian tadi waktu dan tempat dipersilahkan, itu kayaknya kurang pas lah, salah kaprah gitu ya. Saya boleh nggak kesini tadi karena yang dipersilahkan itu waktu dan tempat, bukan saya ya. Jadi semestinya ya kepada bapak siapa gitu kami persilahkan gitu ya. Jadi jangan waktu dan tempat ya, kayak gitu. Kemudian ada juga yang kadang salah kaprah itu menginjak acara. Nah, ini juga apa acara menginjak, kenapa ya kemudian acara selanjutnya atau apa gitu ya. Kemudian juga menyingkat acara waktu gitu ya. Pada waktu itu standar ya bisa disingkat. Nah, itu beberapa, makanya teman-teman sekalian kita sudah ada YouTube ya atau beberapa media sosial yang bagian MC, tolong ya dipelajari, belajar cara MC yang bagus itu kayak gimana ya. Kemudian yang bagian dirijen juga sama ya. Bagaimana dirijen yang bagus ya, yang bagian ceramah juga sama. Silakan jenengan belajar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat atau siapa yang terkenal itulah. Kemudian dari beberapa referensi itu jenengan jadi satu ya, kemudian jenengan sampaikan sesuai dengan gaya jenengan semua ya. Jadi kesempatan kayak gini mari kita gunakan dengan baik ya. Kita belajar ya. Pasti di awal-awal buruk ya, karena memang seorang pembicara itu yang tahapan belajar itu pasti buruk. Jangan kemudian menginginkan sempurna. Kalau menginginkan sempurna berat ya, berat sekali. Saya juga masih belajar seperti dengan semua ya. Saya mencoba untuk bagaimana HP saya itu saya gunakan untuk direkam sendiri, ngomong sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa kontak mata dengan audiens, bagaimana kita kemudian bisa bertanya, kemudian tidak terjadi cuma komunikasi satu arah, cuma saya saja yang ngomong, tapi juga sekali-sekala jenengan sebagai guru tanya kepada murid bagaimana untuk menjajaki pengetahuan mereka, kayak gitu. Jadi usahakan ya, kita itu tidak monoton, aktif ceramah, tapi kita juga ada timbal balik melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Nah, tadi ada yang masih membaca, nggak apa-apa, mungkin itu yang pertama ya. Ya, jadi ada yang juga tadi kayak saya biasanya masih membaca ayat-ayat Qur'annya, karena saya bukan dari pesantren ya. Jadi saya dalam hal itu sangat lemah sekali. Maka kalaupun ada iftitah atau apa, jangan saya ini nasional atau gimana ya, bukan pesantren. Jadi kalau ada sambutan, oke, saya sambutan ya. Tapi kalau ceramah yang iftitah atau apa, mungkin Pak Ma'is, Pak Nuril yang pesantren, Pak Ebit juga pesantren 6 tahun loh ya. Jangan remehkan beliau ini.
Ya, iya, Karangasem, produk Karangasem luar biasa ya. Jadi Mas Ebit ini dengan pengetahuannya mondok bisa disampaikan ya di forum ya. Makanya kan jenengan kan pernah belajar. Tentu dari belajar itu jenengan bisa kemudian dulu itu gini. Nah sekarang lah jenengan gali ya potensi-potensi yang ada di jenengan semua. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi mohon jenengan menjadi peserta yang baik. Saya tepat waktu. Ini sudah mau zuhur. Tadi jam undang-undangnya itu jam 8. Saya sudah datang di sini Pak Aris dan juga Mas Ebit. Semuanya belum, Mbak Maya tadi. Semuanya belum hadir. Jadi mohon karena yang berceramah, apalagi kalau Bu Musalamah tadi yang agak panjang, kalau semua panjang seperti itu bisa sampai zuhur. Tapi ya nggak apa-apa sih, kayak karena kita itu belajar, masih belajar. Jangan mandang kemudian Pak Nuril senior, Pak Ais senior, enggak. Forum yang kayak gini ya teman-teman sekalian enak, karena apa? Sehari-hari kita ketemu dengan beliau-beliaunya kan. Beda halnya kalau jenengan kemudian disuruh sambutan di balai desa, itu beda, karena teman-teman atau audiennya beda, akan ada rasa tersendiri. Ngimami saja kalau lagi banyak masalah di luar itu bisa kulhu saja lupa. Ya. Saya berkali-kali mukadimah itu lupa. Pernah di MI dulu ya saat akhir sana, padahal biasa diwocok, tapi karena apa ya, ada masalah atau gimana ya? Ya kita kayak Pak Israel, ya robana gitu. Kadang ada yang hilang. Nah itu juga akan bikin down ya ketika untuk melanjutkan pada ceramah selanjutnya. Nah perlu diperhatikan kalau ceramah itu tetap ada opening, pembukaan ya, mungkin pengantar masalah, kemudian ada masalahnya apa, kemudian ada sebab, ada akibat, ada idealnya kayak apa. Itu di opening. Kemudian kenapa penting dengan menyampaikan pesan itu? Itu penting disampaikan biar kemudian teman-teman yang mendengarkan itu, oh ini yang dibicarakan, oh ini masalah saya ya, apa ya nanti kesimpulannya atau solusinya. Kemudian baru pembahasan. Dan jangan lupa setelah itu ada call to action. Call to action itu artinya mengajak, ajakan. Jangan kemudian langsung ceramah, wis dikeis opo solusi opo, tapi langsung salam, jangan. Jadi tetap harus ada call to action atau ajakan. Sama itu ngajak opo, ceramah tadi loh, Mas Ibit ya. Jadi ada ajakan untuk perubahan sikap, attitude atau melakukan apa dari apa yang saya sampaikan. Kemudian juga ada kesimpulan. Jadi ketika audiens selesai mendengarkan ceramah kita, itu ada oleh-oleh, kalau bisa poin per poin ya. Jadi kalau bisa poin-poinnya juga nggak banyak, sehingga ketika pulang, tadi loh Pak Ebit menyampaikan 1 apa, 2 apa, 3 apa, itu kayak gitu ya. Nggak apa-apa, kita masih belajar ya. Dan yang penting itu juga pernafasan. Saya masih banyak terus belajar pernafasan perut ya. Kalau kita nggak menguasai pernapasan perut, itu biasanya tersendat atau megap-megap, nggak bisa nafas. Itu ya suka dukanya lah. Makanya buat teman-teman yang ada forum kayak gini, ayo belajar. Yang muda-muda, tapi sayangnya gak sing nom sing pemuda. Padahal itu betul-betul kita coba siapa nanti ketika penggantinya. Mas Ebit paling nom. Ketika Pak Nuril, Pak Mahir saya, itu Pak Khoirul, Pak Rosik, Pak Aris itu sudah sepuh. Katakanlah kalau kita di Muhammadiyah itu ada bapak saya Pak Maksud, kemudian Pak Haji Nadir yang selalu badal ini konco-konco sih nggak siap. Ini kemudian nanti siapa menggantinya? Ya diharapkan nanti badalnya pakai sehingga pilihannya banyak kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang ditugasi nanti akan dibacakan ya Mbak ya, siapa yang akan 3 bulan selanjutnya, tolong betul-betul disiapkan. Jangan kemudian saiki
arepe maju sini terus persiapan nambungi, jangan. Karena kemampuan berbicara itu bisanya kita menjelaskan sesuatu itu dari berulang-ulang. Belajar. Akhirnya kata nambah, cerita kita nambah, dan jangan lupa untuk belajar. Pernah juga saya sampaikan, ini logika kita berpikir ya. Katakanlah ada 1 galon teh ya. Ini ibaratnya amunisi loh, kita siap amunisi. 1 galon teh, kemudian ada selangnya kita salurkan dalam gelas. Mungkin beberapa gelas saja yang bisa kita sampaikan. Karena stoknya cuma 1 galon. Beda halnya kalau kemudian 1 drum, maka akan bisa mengisi banyak gelas. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita sering membaca, sering menonton ya, sering mendengarkan ya, untuk masukkan ke otak kita, maka pengetahuan kita akan makin banyak ya. Pengalaman kita akan makin banyak. Tinggal kalau kita disuruh untuk menyampaikan topiknya, maka kita bisa kemudian mencari ya di alam bawah sadar kita, tinggal menggabung-gabungkan saja kayak gitu ya. Nah, belajar di depan kayak gini ya. Kalau grogi bisa ini, mic ini gitar ini. Kemudian kaki, saya itu kalau sudah lama nggak ngimami, kaki yang kanan entah itu saya sakit atau apa, getar gini, yang kanan, ya, itu entah grogi, entah apa, yang jelas itu ada aura gimana gitu ya. Sama juga ketika kita di depan gini, itu bisa tangan kita bergetar, ya, bergetar, beda audien, beda orang, suasananya akan beda. Maka dengan sering seperti ini ya, teman-teman akan terbiasa. Jadi dalam pengetahuan kita itu bisa karena terbiasa. Juga pengulangan adalah guru dari segala pengetahuan, kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang merasa bisa jangan kemudian berhenti, tetap belajar. Yang merasa senior, jangan-jangan nanti kesalip dengan teman-teman yang selalu belajar. Pokoknya saya ini kalau ingin ngejar jam tayang, ya cukup di sini, di HP kita rekam kayak saya itu loh. Jadi kita harus berkorban, mau ngopi-ngopi, membaca atau nonton atau praktek, ya itu butuh kejar jam tayang. Kemudian kita evaluasi, ya, apakah kosakata kita kurang dalam menjelaskan, apakah cerita kita masih kurang, nggak kemudian teori-teori tok. Seperti Pak Israel tadi kan enak dibumbui dengan cerita, apalagi pengalaman sendiri, itu malah dengan ekspresi yang luar biasa, malah akan kemudian manduk-manduk ya audien. Beda halnya kemudian kayak khotbah-khotbah itu yang baca itu saya sayangkan, yang entah itu kemudian ada semacam aturannya atau apa, yang memang yang enak karena kita itu menyampaikan, kepingin memberikan transfer pengetahuan dan juga kepingin untuk memberikan kesadaran kepada audien kita. Ketika kita kemudian fokus dengan teks kita saja tanpa ada kontak mata menatap audien, itu kemudian akhirnya akan dolanan HP. Maka dalam teori-teori pelatihan itu kan dikasih joke ya, atau guyon-guyonan, atau langsung didatangi. Jadi pelatih itu melangkah ke sana, ke sini, terus kemudian tanya. Nah, akhirnya kan memperhatikan, jangan-jangan saya ditanya. Kan orang itu juga punya harga diri kan. Akhirnya biar saya bisa menjawab, akhirnya yang mendengarkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, karena kita itu mencoba untuk mentransfer pengetahuan, ya, mengedukasi, ya setidaknya kita harus menggunakan bahasa yang selaras dengan yang kita omong. Jadi podo lah selevel. Kemudian kita cerita-cerita, jangan sampai kemudian cuma teori saja, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, karena ini adalah momen yang penting. Tolong kalau ada FGMC lagi datang semua, ya. Kalau yang tidak datang kecuali ada uzur, nggak apa-apa. Tapi tolong betul-betul hadir. Kita ini punya
eh, terutama guru-gurunya mempunyai kapasitas yang meningkat, ya. Jangan berhenti belajar. Tadi loh Pak Iso kan cerita kayak gitu tadi ya. Dan sewaktu-waktu karena jenengan itu statusnya sebagai guru, tentu juga ketika memandang sekeliling, kemudian oh ini Bu Guru, nah ini yang ditunjuk menyampaikan sambutan. Entah sampai itu di reuni kelas, ya kadang juga kadang ono sing ngacul, ono sing ngulik, akhirnya kan langsung ini loh Bu Guru biar mewakili kita. Nah jangan sampai kita down saat itu. Makanya Pak Nuril, Pak Isoil, Pak Khairum yang sudah berkhotbah, jangan lupa teks atau poin-poin penting untuk ke masjid itu di salah temri kopiah materi. Maksudnya kalau yang jadwal itu nggak hadir, maka jangan kemudian tunjuk-tunjukkan atau melayu atau amping-amping dicoba. Terus nanti azan sopo gak dulu, terus gak maju boleh wedi. Nah, jangan seperti itu. Jadi materi tetap harus dengan siapkan, ya, di kopiah ben gak lali. Sewaktu-waktu kalau toh kemudian katakanlah yang dari luar itu nggak datang, itu jenengan langsung siap, ya. Jadi tolong dimanfaatkan momen penting, pegang mic kayak gini, ya, itu untuk belajar kita. Jangan kemudian nggak mau terus, itu jenengan akan tidak bisa berkembang, ya. Mudah-mudahan ya guru-guru di perguruan Muhammadiyah itu tipikalnya adalah yang punya kemauan dan juga tadi loh ya kemampuan imbang gitu loh. Sekarang itu aplikasi tambah. Jadi mohon untuk juga upgrade, jangan sampai kemudian merasa cukup, padahal seperti sampaikan belajar itu wajib sampai kita meninggal untuk menambah wawasan kita dalam beragama dan juga bermasyarakat. Sekian ya, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.